Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda menonton. Kali ini saya akan membuat suatu program menggunakan aplikasi Pascal NID. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google Play Store ataupun App Store. Oke, langsung saja kita buat file baru. Saya ingin membuat program gaji pegawai, menghitung gaji pegawai. Jadi saya namakan aja gaji. Oke, setelah masuk sini kita deklarasikan variabelnya. Variabel yang saya gunakan yang pertama itu nama. Saya gunakan string tipe datanya. Kemudian golongan, saya singkat gol. Saya juga gunakan string. Untuk tipe data bisa kita ketik atau juga bisa kita pilih dari menu pull down-nya setelah kita mengetikkan atau menginputkan .2 string. Kemudian yang ketiga status. Saya juga menggunakan string. Yang keempat gaji. Gaji saya gunakan long int atau long integer. Kemudian tunjangan keluarga. Saya singkat tunjang aja. Saya gunakan real. Kemudian yang terakhir total gaji. Saya singkat TG karena terlalu panjang kalau diketik total gaji. Saya menggunakan real juga. Oke. Langsung kita masuk ke programnya. Yang pertama kita input nama. Setelah di write kita gunakan read, kita read len biar dia ke bawah nantinya. Nama. Gunanya read len atau read untuk membaca apa yang telah kita inputkan. Kemudian untuk input yang kedua status. Kita read len juga. Status. Titik koma. Kemudian yang terakhir kita input adalah maaf, ada kesalahan. Yang kedua kita input golongan. Jadi ini golongan. Jadi yang kita input ketiga status. Sebenarnya tidak masalah untuk urutannya, tapi agak lebih rapi dan sesuai dengan variabel yang kita buat di atas saja. Oke. Titik koma, kemudian kita read len juga. Status. Oke, setelah itu penginputannya, kemudian kita masuk ke proses. Yang pertama untuk menghitung gajinya. Gaji ditentukan oleh golongan. Jadi if golongan,
karena golongannya menggunakan string, jadi kita menggunakan sama dengan saja, tidak titik 2 sama dengan, karena nanti dia jadi error. Golongan gunakan tanda kutip juga untuk menandakan bahwa dia string. Kita menggunakan dari golongan 3A sampai dengan 3D. Dan gaji untuk 3A kita buat 3.500.000. Kemudian untuk golongan keduanya atau 3B-nya gunakan else if goal sama dengan 3B, dan gajinya naik 1 juta jadi 4.500.000. Kemudian else if lagi sama dengan golongan sama dengan 3C, dan gaji titik 2 sama dengan naik 1 juta 5.500.000. Nah, untuk menjaga kesalahan waktu menginput, kita juga gunakan saja, langsung kita gunakan untuk yang 3D. Sebenarnya bisa langsung else, tapi kadang dia salah golongan tapi jadi larinya ke statement yang terakhir. Jadi kita langsungkan aja 3D-nya. 3D, dan gaji sama dengan 6.500.000. Nah, terakhir kita buat else. Jadi kalau ada kesalahan penginputan atau salah menuliskan golongannya, gajinya tidak ada atau sama dengan 0. Untuk mengakhirinya titik koma. Kemudian untuk proses yang kedua, untuk melihat tunjangan, berapa tunjangannya. Untuk tunjangan digunakan dia status. Jadi kodenya if status, ini status, karena dia string jadi kita gunakan juga sama dengan aja, gunakan juga kutipnya. Statusnya menikah atau M, kemudian then tunjangan sama dengan 10%. Tunjangannya kita buat 10% dari gaji atau sama dengan 0,1 dikalikan gaji titik koma. Kemudian else, jika statusnya yang lain daripada M, maka tunjangannya sama dengan 0. Akhiri dengan titik koma. Yang terakhir dia proses menghitung gaji, total gajinya. Itu TG, total gaji. Titik 2 sama dengan
gaji ditambah dengan tunjangan, titik koma. Kemudian menampilkan, kita gunakan sedikit right line untuk pembatasnya. Kita gunakan pembatasnya titik-titik aja atau sama dengan. Oke. Titik koma. Right line lagi. Biar nanti dia hasilnya nggak ke bawah. Maksudnya ke bawah, nggak lurus ke samping, nggak lanjut. Yang tampilkan pertama adalah nama. Nama sama dengan tutup kutipnya, koma, panggil variabel nama. Nama. Ya, kiri titik koma. Kemudian tampilkan juga golongan. Right line. Golongan. Sama dengan panggil lagi variabelnya, yaitu gol. Titik koma. Right line lagi untuk menampilkan status. Status sama dengan tutup kutip, koma, panggil variabel status, titik koma. Terus kita menampilkan gaji. Gaji sama dengan panggil gaji. Nah, terus kita gunakan titik 2 ini untuk menentukan panjangnya. Kemudian titik 2 lagi ini untuk menentukan banyaknya angka di belakang koma. Kita gunakan 2. Titik koma. Terus kita tampilkan juga lagi setelah gaji, kita tampilkan tunjangan. Tunjangan keluarga. Keluarga kita singkat jadi kel aja, terlalu panjang nantinya. Koma, panggil tunjangan. Kita juga sama gunakan seperti tadi titik 2 biar dia sama-sama di belakang ada 2 angka di belakang koma. Akhiri titik koma. Yang terakhir kita tampilkan total gajinya. Total gaji kita panggil lagi total gaji, yaitu TG. Kita samakan juga seperti yang tadi, 8 angka, 2 di belakang koma. Dan akhiri dengan titik koma. Programnya sudah selesai. Itu mengcompile atau mencek kesalahannya bisa ditekan tanda checklist. Nah, setelah itu akan keluar dia kompilasi berhasil.
Untuk menjalankannya tekan saja tombol play. Ya, seperti tombol play di sini. Ini adalah kesalahan bukan untuk programnya, cuma untuk penginputannya. Oke. Kita misalkan namanya Budiman. Golongan dia 3C. Statusnya menikah atau M. Outputnya nama Budiman, golongan 3C, status M. Karena dia 3C, gajinya 5.500.000. Tunjangannya 10% dari 5.500.000 sama dengan 550.000. Jadi total gajinya 550.000 ditambah 5.500.000 sama dengan 6.050.000 rupiah. Jadi sekian untuk video kali ini, tutor kali ini, dan terima kasih.